Pertemuan setelah 2 tahun. Hari bersejarah itu datang. Hari ini Dania telah bertekad akan memulai misi penyelamatan hidupnya. Ia ingin hidup lepas dari Saga namun tetap bisa menyelamatkan keluarganya. Dan inilah jalan satu-satunya. Hari ini akan menjadi awal rencana besarnya. Bertemu dengan Helena dan membuat hubungan baik dengannya. Kalau melihatnya dari sosial media dan mendengar dari pelayan, sepertinya dia wanita yang baik. Semoga jalan yang akan dia tempuh lebih mudah. Misi pertamanya untuk bisa lepas secara baik-baik dengan Saga adalah dengan mempertemukan kembali cinta antara mereka. Dania sudah memakai pakaian yang diberikan sekretaris Han, merias wajah dengan dandanan yang elegan. Ya, tentu saja ini dibantu dengan pelayan di rumah besar ini. Karena kalau untuk berdandan full make up, dia memang tidak mampu melakukannya sendiri. Dari pagi dia sudah bersiap diri. Saga sudah menunggu di ruang tamu. Setelah memastikan semua sempurna dan mengucapkan terima kasih pada 2 pelayan yang membantunya, dia keluar kamar, menuruni tangga dan menjumpai Saga. Kau mau mati ya? Kenapa dandan begitu lama sekali? Wajah Saga memerah saat melihat Dania mendekatinya. Sebelum gadis itu menyadari, dia langsung memalingkan wajah. Sial, ternyata dia cantik juga. Maaf tuan, Dania menundukkan kepalanya berulang. Ayo jalan, beraninya membuatku menunggu. Gusan membalikkan tubuh dan melangkah dengan cepat. Tapi senyum di bibirnya tidak bisa berbohong. Dia sedang senang. Maaf, Dania berjalan di belakang Saga dengan wajah kecut. Aku kan gak bisa dandan, malah disuruh berpenampilan begini. Ya pastilah malah. Ini saja, kalau tidak dibantu mungkin sampai besok belum kelar. Sekretaris Han sudah menunggu dekat mobil. Matanya lekat tertuju pada Dania. Dari penampilan seperti itu, ternyata Anda sangat terlihat berbeda ya, Nona, gumamnya Liris sambil membukakan mobil. Di dalam mobil, Tuan Saga, apa saya harus berada di samping Anda sepanjang acara? Bertanya dengan halus. Bisa tidak sih menjawab normal? Kalau ditanya jawabnya cuma aja. Tapi kalau bertanya tidak jawab, jelas pasti marah. Tapi saya tidak tahu menahu mengenai lukisan. Berusaha mencari alasan supaya bisa kabur di tengah keramaian. Memang kamu disuruh jadi kritikus lukisan? Saga mendengus. Karena mendengar jawaban kesal dari Saga, Dania tidak mau bertanya lagi. Dia mengeluarkan HP dari tasnya, belum menghubungi Tika kalau lagi-lagi dia tidak bisa datang ke toko. Hei, aku bilang apa kemarin? Ganti HP-mu. Saga menunjuk benda yang dipegang Dania. Iya tuan. Iya, tapi kamu masih pakai HP jelek itu juga. Sudah kesal suaranya, meninggi. Saya kan belum sempat beli tuan. Kemarin kan saya menemani Anda karena Anda sakit. Menyampaikan fakta. Han, belikan dia HP baru. Mataku sakit melihat benda ketinggalan zaman itu. Baik tuan muda. Hei, siapa juga yang suruh kamu lihat? Dania dengan cepat mengetik pesan kepada Tika dan segera masukkan HP ke dalam tas lagi daripada mengundang masalah. Apalagi ini. Hei, berhenti menyentuh rambutku seenaknya. Ternyata dandan begini lumayan juga. Terima kasih tuan atas pujiannya. Memundurkan kepala supaya mereka tidak terlalu dekat. Saga mengibaskan tangannya dan tergelak menyeringai. Aku tidak memujimu. Aku memuji pakaian dan make-upmu. Iya, aku tahu. Aku jelek dan tidak sesuai seleramu. Dan dia melengos. Sementara Han tersenyum mendengar pertengkaran di kursi belakang. Sambil terus melajukan kendaraan. Kalau begitu, besok kamu ikut sekolah make-up juga. Biar tampang jelekmu itu bisa diminimalisir. Wajah Saga yang tampan semakin tampan saat dia tersenyum dan merasa senang. Menemukan cara baru menindas Dania lagi. Tapi tuan, saya juga kan mau ikut sekolah memijat. Aku bahkan belum mencari tahu di mana sekolah memijat. Sekarang disuruh tambah makeup juga. Aku kan keduanya, saya enaknya menjawab. Tapi saya kan bekerja juga tuan. Bagaimana kalau satu-satu dulu? Dania menjawab lagi. Lupa sudah aturan untuk tidak membantah apapun yang Saga katakan. Han, Saga beralih bicara pada Han. Ya tuan muda, beli semua baju di toko pembangkang ini, jangan sisakan satu pun. Kalau tokomu gak ada stok barang, kamu gak ada kerjaan kan? Tangan Saga sudah menunjuk kening Dania. Memberi intonasi kata pembangkang lebih greget. Baik tuan muda. Tangan Dania sudah menyentuh tangan Saga erat. Dania tahu situasi yang sedang mengancamnya. Maafkan saya tuan, saya akan ikut kursus makeup dan juga sekolah memijat seperti apa yang tuan katakan. Tapi saya mohon batalkan perintah Anda. Intervensi Saga ke dalam tokonya adalah hal yang harus dihindari. Lepaskan, aku bosan mendengarmu memohon tapi tidak mematuhiku. Saga mengibaskan tangannya. Maafkan saya tuan, saya akan patuh. Dania tetap memegang erat tangan yang digenggamnya. Dania melirik kaca spion. Tolong batalkan perintah Anda pada sekretaris Han yang barusan. Semakin erat genggaman keputusasaan. Kau mau mati ya? Lepaskan tanganmu. Berteriak sambil mengibaskan tangan. Tuan. Sorot mata jinak dan memelas yang bisa dia tampilkan. Acting. Iya. Kamu dengar Han, aku batalkan perintahku tadi. Tertipu dengan sorot mata Dania yang mengiba.
Baik Tuan Muda. Huh, dasar sekretaris sialan. Bisa tidak sih membatas sedikit atau memberi penolakan halus? Kamu kan bukan aku yang terikat kontrak mematikan dengan laki-laki ini. Kamu kan laki-laki bebas. Aku udah penasaran sekali berapa gajimu. Beberapa lama semua membisu setelah urusan kursus selesai. Namun Dania segera menemukan satu pertanyaan penting yang sudah dia pikirkan lama saat mandi. Yang bisa mengguncang, paling tidak dia bisa melihat reaksi spontan Saga. Apa semua lukisan di galeri nanti milik pelukis Helena? Saga yang tadinya menatap kaca menoleh pada Dania. Dania tidak menunjukkan pertanyaan itu khusus untuk Saga sebenarnya, hanya ingin mengetes saja. Kalau Saga yang menjawab itu lebih baik, kalau Han yang menjawab juga tidak masalah. Nona Dania, nanti Anda hanya perlu berada di samping Tuan Saga. Han yang sedang mengemudikan kendaraan memotong pembicaraan. Dania tahu, pasti karena dia menyebut nama Helena. Sekarang dia bahkan ingin menyebut nama Helena berulang-ulang karena ingin melihat reaksi Saga. Tapi tentu saja dia tidak punya keberanian untuk itu. Mobil terus melaju, Saga membisu. Dania pun memilih untuk menatap kaca dan menyusun strategi lebih lanjut. Saga bersatu kembali dengan Helena. Aku bisa pergi dari sisinya dan kembali pada keluargaku. Perusahaan ayah selamat. Aku akan kembali fokus pada toko onlineku. Sempurna. Itu sempurna sekali. Baik, ayo kita pelan-pelan jalankan rencana. Sampailah mobil di tujuan. Aku sudah merasa pusing saat memasuki pintu galeri. Aku benar-benar buta akan dunia yang satu ini. Keindahan apapun yang ada di benda menggantung di dinding itu tidak pernah bisa lihat apalagi sampai bisa kurasakan. Tuan, apa saya perlu ikut masuk? Saga melirik dengan tatapan mengancam. Baiklah, kau rajanya. Dania berjalan di samping Saga. Saat kedatangan Saga langsung tercipta kesibukan. Beberapa orang datang menyambut dan membungkukkan kepala dengan sopan. Sementara laki-laki di samping Dania masih saja bersikap dingin seperti biasanya. Han mengisyaratkan agar mereka tidak mengikuti Saga. Dan ajaibnya kerumunan semut itu benar-benar bubar. Dania berdecak kagum dalam hati. Sekretaris Han memang layak untuk mendapat pujian. Saat Saga dan Dania berjalan tanpa hambatan masuk ke dalam galeri, sebuah sapaan lembut dari seorang gadis seperti membuarkan semua konsentrasi. Saga, sudah lama ya? Seorang wanita berambut indah berdiri dengan sangat anggun. Kakinya jenjang, pinggangnya ramping, dan tangannya juga indah. Dania menatap wanita yang seperti selebriti di hadapannya. Dia menelan ludah takjub. Sudah lama ya? 2 tahun, ucapnya lagi. Dialah pelukis Helena, wanita yang beruntung mendapatkan cinta dari Tuan Saga. Helena mendekat memeluk Saga tidak peduli banyak orang memperhatikan. Lebih tidak peduli ada seorang wanita yang juga berstatus istri sah Saga di sampingnya.